wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama aku Gesyana Aurelia. Nah kali ini teman-teman aku bawa rekan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Aisyah. Oke teman-teman, jadi di wawancara kali ini aku bareng Aisyah bakal wawancara bareng tamu yang spesial banget nih. Oke langsung aja yuk perkenalan Pak. Halo, selamat sore Dek. Oke Pak, boleh perkenalan diri dulu Pak. Boleh, terima kasih. Ya, senang sekali hari ini saya dapat berada di podcast Mantika TV ya, Iya Pak. SMA 1 Tutangkamang, Kabupaten Agam. Baik, untuk nama saya ya, nama Edward. Sehari-hari saya bertugas sebagai redaktur di Harian Umum Rakyat Sumbar. Terus menjadi wartawan itu sudah sejak tahun 2007. Sudah lama sekali. Ya, udah lama sekali. Udah lama ya? Iya. Ya, mudah-mudahan adik-adik juga mampu juga meniru nanti ya. Iya, alhamdulillah. Amin. Oke. Ya, baik. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, tujuan Bapak datang ke SMA Negeri 1 Tutangkamang itu apa sih Pak? Ya, pertama tujuan saya datang ke SMA Tutangkamang ini saya ingin berbagi ya, berbagi cerita lah dengan adik-adik di Semantika TV. Karena awalnya saya mendengar informasi bahwa di SMA Tutangkamang ini punya podcast, ada namanya Semantika TV ya. Jadi kemarin saya diskusi dengan salah seorang pak gurunya, Pak Dedi, bahwa suatu waktu nanti saya coba tampil lah atau cobalah berbagi di podcast Semantika TV. Dan artinya semoga dengan berbagi ini banyak hal-hal yang bisa kita sharing nanti, yang bisa kita diskusikan juga, ya kan? Dan mulai adik-adik juga dapat juga nanti mendapat ilmu yang sedikit lah, walaupun nggak banyak, tapi mudah-mudahan ada gitu. Semoga ya Aisyah ya. Nah, semoga ya. Iya, Iya. semoga. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, letak kantor dari Harian Rakyat Sumbar itu di mana sih Pak? Ya, Arena Sumbar ini kalau kantornya di Bukit Tinggi ini di daerah Pintu Kabun namanya. Tepatnya di depan Radio Jam Gadang di Pintu Kabun, di Bukit Tinggi ya. Nah kalau di Padang itu kantornya di Jalan Kamang, di Rajati, ya, depan SMA 10. Ya, Arena Sumbar ini berdirinya itu terbentuknya itu tahun 2010. Nah, dan sekarang sudah berapa 13 tahun ya. Ya sudah kurang lebih 13 Kurang lebih 13 tahun. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang Quran ini masih eksis, masih bertahan. Ya, walaupun sempat dilanda COVID lah namanya kan. Apa namanya kemarin itu, yang 2 tahun kemarin itu. Tapi yang namanya bisnis media ini tetap bertahan karena memang sudah komitmen dari perusahaan ya, bagaimana media ini tetap bertahan walaupun di tengah krisis ekonomi dan segala macamnya lah. Dan Rakyat Sumbar ini bagian dari grup Jawa Pos. Nah, jadi di sini Rakyat Sumbar ini anak perusahaan lah tibanya dari Jawa Pos Group divisi Padang. Yang satu grup itu ada namanya Padang Express, mungkin pernah ada dan juga ada Pos Metro namanya. Berarti pusatnya itu di Padang ya? Di Padang. Tapi kalau orang Padang nyebut pusatnya itu di Bukit Tinggi. Tapi orang kita nyebut karena petingginya banyak, pemimpinnya banyak di banyak di Padang, ya dianggap di Padang aja lah gitu kan. Tapi artinya kita tetap ada koordinasi juga ya, antara dua kantor ini, baik di Padang atau Bukit Tinggi gitu. Iya Pak. Kalau boleh tahu, duluan mana nih Pak? Berdiri yang di Padang atau di Bukit Tinggi Pak? Duluan di Bukit Tinggi. Oh gitu. Kalau awal berdirinya itu tercetusnya itu di Bukit Tinggi. Berarti nanti pusatnya dipindahin ke Padang gitu ya Pak? Ya gitulah. Karena memang persaingan media itu kan lebih kelihatan, persaingan itu kan memang di Kota Padang ya. Karena pertama kan Padang itu kan ibu kota provinsi juga. Jadi umumnya harian-harian terkemuka di Sumbar itu kantornya di Padang semua. Jadi dulu alasan membuka kantor di Padang itu karena memang di Padang itulah persaingannya yang paling besar lah, yang paling berat di situ gitu. Nanti
Artinya pasar yang paling besar itu untuk koran itu pasar yang paling besar itu di Kota Padang. Karena ibu kota provinsi kan. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa dong. Boleh, Aisyah boleh. kunjungan. Nanti saya coba rekomendasikan ke pimpinan. Saya ingin bawa anak SMA 1 Tangkamang, khususnya yang jurnalistiknya itu datang berkunjung ke kantor Adat Sumbar. Iya, bisa nih Aisyah. Di Padang ya? Iya, Pak. Nah, jadi bisa nanti ketemu sama GM-nya, ketemu sama direkturnya, pemretnya, redakturnya, itu lengkap semua itu. Iya, nanti kita bisa bagi-bagi pengalaman juga. Oh, boleh. Silakan. Boleh, boleh. Iya, bisa. Mungkin nanti ada bisa ketemu sama wartawan lebih senior lah, gitu kan. Iya. Oh, iya, keren ya Aisyah, Ah, bisa nambah pengalaman kita. iya. Pak. Jadi artinya nanti dari pekan kami ke Padang lah, gitu ya kan. Nah, ini menarik nih Kak G. Alasan Bapak milih SMA Negeri 1 Tila Tangkamang dari banyaknya sekolah. Di sini SMA Tangkamang ini banyak nostalgia juga ya. Satunya nostalgia lah. Makanya tadi saya katakan tadi, saya sampaikan, saya ke daerah pekan kami ini ya, saya menjemput masa kecil saya. Wah, berarti Bapak besar di sini dong? Saya SD-nya di depan, Oh, di depan. di depan SMA ini. Ya, nggak jauh-jauh ya. SD Aisyah. apa nama sekarang itu? SD 02. Di 2. Dulu namanya SD 24 Sungai Tok Pertengahan namanya. Udah ganti nama ya? Oh, Aisyah? itu udah berapa kali ganti nama itu? Iya. Nah, di dulu SMA ini tempat main saya. Masa kecil lah. Iya, Pak. Dulu ada main bola di sini, main basket di sini. Mana masa kecil lah. Di tempat tinggal saya dulu di kantor pos sekarang. Kantor pos Pengami sini. Sebelum ada kantor pos dulu di situ rumah ya, Pak? Ya dia kan rumah sama kantor kan serangkai itu Oh, kan. serangkai kita, Aisyah. Udah pernah kantor pos? Belum? Belum, masih di luarnya aja, Pak. SMA-nya dekat tapi kantor pos belum pernah ya? Iya. Iya, iya, iya. Kalau SMA-nya di sini juga nggak, Pak? Saya lulus SMA 1 Bukit Tinggi. Oh, SMA 1. Yang penting lah satunya ya. Iya. Oke, Pak. Iya. Nah, kan Bapak udah lama nih jadi wartawan dari 2007 ya, Pak, Iya. katanya. Selama jadi wartawan nih, Pak, ada nggak pengalaman yang paling berkesan banget gitu yang pernah Bapak jalani? Pengalaman paling berkesan ya. Iya, pengalaman paling berkesan, Pak. Pengalaman paling berkesan itu ketika berita kita itu dipuji orang. Dan yang dipuji orang itu bukan dari kita sebagai dari medianya, tapi dipuji orang itu karena kualitas berita kita. Nah, ketika sebuah berita kita itu sesuai dengan kaidah jurnalistik, ya, sesuai dengan permintaan narasumber kita. Nah, ketika kita terbitkan gitu, itu terkadang orang itu pasti menganggap wah bagus, ya. Berita Anda bagus, berita saudara bagus, ya. Nah, itulah sebuah penghargaan sendiri bagi diri kita. Merasa bangga ya. Bangga kita. Ya. Kebanggaan seorang wartawan itu ketika beritanya itu dibaca orang, dinilai orang, dan diapresiasi orang. Iya, benar ya. Benar kan? Iya. Nah, ketika misalnya ada berkarya misalnya, ya, bikin podcast, bikin YouTube misalnya, atau bikin channel-channel lain misalnya, atau bikin terbitan media yang lain misalnya, ketika diapresiasi orang, dipuji orang, bagaimana kira-kira perasaan kita? Senang sekali dong. Senang kan? Iya. Puas-puas. Nggak nyangka kan? Iya, nggak nyangka, puas. Nah, itu. Ya, itulah kepuasan batin kita sebagai wartawan itu. Iya, Pak. Nah, kalau pengalaman berkesan itu ya, saya pernah juga bukan liputan dibayar bukan itu ya. Itu bukan pengalaman yang berkesan gitu. Pengalaman berkesan itu ya itu. Ketika kita liputan, lalu kita enjoy, kita senang gitu kan. Dan karena kita mungkin orang itu suka sama kita, kadang kita dibawa kemana-mana. Kadang kita dibawa keluar daerah, kita diundang ke sana ke sini gitu kan. Hah? Iya, Pak, benar. Bisa ikut kami enggak? Kami ada kegiatan di daerah itu. Kegiatan di daerah itu. Eder bisa ikut enggak? Boleh, Pak. Boleh, Bu. Nah, besok ikut kami ya. Lalu kita berkesempatan pula menikmati daerah lain kan. Nah, mungkin ada dari mungkin SMA-nya di Tangkamang, bisa dia ada nanti bisa menikmati daerah-daerah di Indonesia mungkin atau di luar Sumatera Barat mungkin. Itulah pengalaman kita yang paling berkesan gitu. Iya, iya, Aisyah, ya. Karena itu kepuasan batin kita sebagai wartawan itu. Iya, benar
sebagai jurnalistik tadi Iya. itu kepuasan batin kita. Dan sebenarnya itu nggak bisa dinilai dengan uang sebenarnya, kepuasan batin itu. Makanya kalau kita dapat materi, itulah bagian dari pekerjaan lah. Dengan mungkin pula orang itu kita sudah berikan jasa kita, ya sudah melakukan pekerjaan kita, lalu kita nggak dikasih gitu kan, ya itu kan terpulang dari orang itu sendiri ya. Nah, itu. Pokoknya yang penting jadi jurnalistik atau jadi jurnalis atau jadi wartawan itu ada kepuasan batin lah. Iya. Merasa bangga. Bangga kita. Jangan pernah kita merasa minder jadi wartawan itu. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Ya kan? Ya, benar ya, Aisyah. Dan jangan pernah ada itu merasa minder, oh sekolah saya di sini, sekolah saya di situ, nggak perlu. Kita bisa bersaing kok. Ya kan? Hah? Mungkin untuk Sumatera Barat pun mungkin Sumatera Utara mungkin bisa bersaing kok. Kita buktikan nanti bahwa jurnalis Semantika TV bisa bersaing sampai ke tingkat Sumatera Barat sekalipun gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau untuk dari Aisyah apa nih pertanyaan buat lo? Nah, kalau Aisyah dari cerita-cerita singkat kita tadi, Aisyah jadi penasaran nih gimana karir perjalanan seorang Bapak Edward bisa sampai menjadi wartawan sampai saat sekarang ini. Karir perjalanan ya. Iya, karir perjalanan. Dari awal itu ya. Iya, Kak. Jadi setamat kuliah di jurusan ilmu sejarah UNAN dulu ya. Saya dulu pernah berpikir saya mau kerja apa. Pasti kan. Setiap kita tamat kuliah itu pasti kita ingin bertanya kita mau kerja apa gitu. Lalu kemudian ada salah satu media yang membuka lowongan. Akhirnya saya coba. Hanya tidak ada milih-milih, tidak ada namanya milih-milih profesi itu nggak ada. Setiap ada pembukaan lowongan kerjaan itu langsung kita ambil gitu kan. Nah kebetulan yang buka lowongan itu Harian Padang Express. Saya coba tes, lamar, masuk ke lamaran, tes, ya. Akhirnya beberapa kali tes, alhamdulillah lulus tes. Nah jadi bagian dari Harian Padang Express. Nah disitulah awal mula saya jadi wartawan itu di situ. Tahun 2007. Ya. Lalu 1 tahun di Padang Express sampai 2008. 2008 itu saya pindah merantau ke Bangka Belitung. Jauh banget Aisyah. Kenal Bangka Belitung? Kenal. Kenal Laskar Pelangi? Tahu, Pak. Ya itulah kira-kira kan. Iya. Jadi misalnya merantau ke Bangka Belitung. Jadi wartawan juga. Nah sempat pula 2,5 tahun mencoba pula jadi wartawan di situ gitu kan. Nah, dengan perjuangan ya banyak juga lah kisahnya suka dukanya ada, ya kan, pengalaman juga ada gitu kan. Setelah terdampar di pulau itu selama 2,5 tahun, pulang lagi gabung di Harian Singgalang. Pernah dengar Harian Singgalang? Pernah, Pak. Nah setelah di Singgalang 1 tahun baru gabung di Harian Rakyat Sumbar ini sampai sekarang. Oh, berarti Bapak bukan dari awal di Harian Rakyat Sumbar ini? Bukan, sudah banyak media. Iya. Berarti pengalaman Bapak banyak juga ya, Pak ya? Iya. Ya begitulah. Alhamdulillah gitu. Ya, banyak nih ilmu yang bisa kami gali dari Bapak ya. Iya, bisa cerita. Ya ilmunya itu ambil aja yang positifnya ya. Iya, Pak. Tapi kalau misalnya ilmu yang kurang-kurang tuh nggak usah diambil gitu kan. Iya. Ya artinya gini, bahwa dengan kita banyak pengalaman, itu berarti ilmu kita itu pasti akan matang dengan sendirinya gitu kan. Ya. Artinya bahwa kita sebagai jurnalis itu tahulah mana yang etika jurnalistik itu bagaimana, kode etik jurnalistik itu bagaimana, ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai wartawan itu seperti apa gitu kan. Dalam menulis itu bagaimana, ya, cara menghadapi narasumber itu bagaimana. Kita kan udah tahu kita kisi-kisinya, trik-triknya itu kita udah tahu. Karena kita banyak pengalaman. Ya, seperti itu. Bagaimana perjuangannya kita juga sudah tahu. Dukanya gimana kita juga sudah tahu. Nah, sekarang saya tanya boleh? Boleh, Pak. Nah, ada adik presenter ya, Iya. Gesiana sama Aisyah. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa sih apa yang menarik bagi
dunia jurnalistik itu apa sih yang menariknya? Kalau untuk saya sendiri ya Pak, Ah, dari dulu saya suka banget kayak ngomong sendiri di kaca. Hah? Kayak, ngomong sendiri kaca. iya. Berarti hampir sama kita. Iya. Ngomong sendiri kaca. Iya. Saya malah nyanyi sendiri di kaca dulu. Iya. Nah, terus? Jadi kayak tahulah di SMA nih buka ekskul podcast katanya. Nah, terus? Terus saya coba-coba masuk nih ke podcast. iya. Ternyata diterima Pak. Diterima? Iya. Ah, alhamdulillah. Berarti masuk podcast ini dites juga ya? Iya, dites Wow. juga. Luar biasa ya, Bu ya. Pakai tes juga ya? Iya Pak. Nah, terus apa lagi? Terus mulailah disuruh wawancara Ah. narasumber yang Oh gitu. Nah, narasumber yang paling berkesan itu yang paling wawancari siapa? Kalau untuk saya sendiri waktu itu pernah wawancara kepala BNN pusat Wah. Jakarta. Nyata ya. Iya. Mantap. Nah, kalau Aisyah? Nah, kalau Ayah sendiri, menurut Ayah presenter itu adalah orang yang hebat banget Pak, karena punya PD yang tinggi Nah, saat terus? tampil di layar TV. Ya, oh gitu. Dan menurut Ayah, orang-orang yang menjadi presenter ini adalah orang-orang yang sangat hebat dan bisa juga mengatur waktunya nantinya, dan nggak sembarang orang buat bisa jadi presenter ini. Dan punya wawasan tinggi. Namanya wawasan tinggi tentunya. Iya. Artinya harus berilmu pengetahuan juga. Iya punya. Menjadi presenter ini bukan sembarangan juga, Dek. Ya, walaupun sekolah khususnya nggak ada, tapi artinya tetap harus menguasai bahan juga. Kalau misalnya kita di presenter tapi kita nggak menguasai bahan gimana? Blank dong. Ya, sama kayak wartawan juga. Ketika kita pergi liputan, kita nggak punya senjata, apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita wawancarai? Kita jadi wartawan, kita di presenter, tapi kita nggak dikasih bekal, kita nggak dikasih senjata, nggak dikasih ilmu, mau apa kita? Apa kita dapat narasumber itu cuma gini-gini aja? Nggak mungkin seperti itu kan? Iya nggak mungkin dong. Nah, ya kan? Iya, benar. Nah, seperti itu. Jadi dunia wartawan ini menarik kalau memang harus didalami secara lebih dalam lagi, secara lebih serius lagi. Menarik itu dunia wartawan ini. Walaupun memang perjuangan itu memang ada juga sih. Jadi orang lapangan itu menarik, deh. Pertama, kita banyak teman, banyak kolega, banyak sahabat, banyak mitra, ya kan? Yang mungkin kita tuh selama ini nggak menyangka akan ketemu sama orang itu, ternyata kita bisa ketemu kan? Iya benar sekali. Ya. Pernah nggak nyangka misalnya dari kecil tuh kita mau ketemu sama orang penting gitu, pernah nggak mimpi? Mimpi aja nggak pernah kan? Enggak. Apalagi mau ketemu. Iya. Nah, seperti itu. Begitupun saya yang sudah berapa tahun ya? 2007 ke 2023. Udah 16 tahun jadi wartawan. Seumuran saya ya. Hah, seumuran kamu ya? Iya. Oh. Berarti saya seumuran siapa? Jadi itu 16 tahun jadi wartawan kan? Iya. Mamanya apa? Memang banyak pengalaman. Kita bisa kenal gubernur itu wajar. Kita bisa kenal bupati, kenal wali kota, kenal menteri. Kebanggaan tersendiri. Kebanggaan. Kenal presiden pun kebanggaan. Padahal ada mimpi mau wawancara sama presiden. Enggak dong. Pernah mimpi aja nggak pernah. Enggak pernah. Tapi Orang bisa ya. kalau misalnya jadi kenyataan gimana? Enggak nyangka ya. Surprise kan? Ya, Kejutan bagi kita kan? Iya benar. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, ketika kita menjadi presenter, menjadi jurnalis, segala macamnya, cita-cita kita harus tinggi, impian kita harus tinggi. Suatu saat saya mau wawancara sama menteri, suatu saat saya mau wawancara sama gubernur, sama presiden misalnya, seminimal mungkin bupati misalnya. Itu kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus cita-citakan. Nggak ada yang nggak mungkin, Benar sekali. ya kan? Iya Pak. Nggak ada yang nggak mungkin. Dalam dunia jurnalistik ini nggak ada yang nggak mungkin deh. Iya, kita nggak tahu ke depannya. Nggak tahu kedepannya gimana kan? Iya. Siapa tahu ada yang jadi kru televisi semua kan? Ya kan? Ada jadi youtuber, ada yang jadi vlogger, ada yang jadi kru televisi, ada yang jadi wartawan koran misalnya. Siapa tahu, kita nggak tahu. Seperti itu kan? Iya. Nah, jadi boleh saya kasih tips? Boleh banget. Boleh. Boleh.
Jadi menjadi wartawan itu jadilah wartawan yang disegani, nah, wartawan yang disayangi dan cintai, bukan wartawan yang ditakuti. Ya, jurnalis sejati itu adalah jurnalis yang artinya bangga dengan profesinya, ya, bangga dengan dirinya sendiri, tapi tidak boleh membanggakan diri pada orang lain. Bahwa oh ini aku, ini saya. Kalau istilah Minangnya maden itu nggak boleh. Ya, nggak boleh sombong ya, Pak. Iya, nggak boleh sombong. Ya, karena di atas langit itu masih ada langit. Itu yang penting. Kita jangan pernah kita merasa bahwa kita itu hebat. Jangan pernah merasa kita itu sudah super, sudah luar biasa. Oh, adik pernah wawancara kepala ini, pejabat, jangan pernah merasa adik sudah super. Jangan merasa adik sudah luar biasa. Tapi lihatlah kekurangan kita, tapi jangan pernah menandang kelebihan kita. Tapi lihat kekurangan kita, apa yang kita perbaiki. Jadi besok kita bisa evaluasi, apa ya yang mau kita perbaiki lagi, ya, apa yang mau kita sempurnakan lagi menjadi Sambal Center ini. Apa yang mau kita sempurnakan lagi? Kalau kita melihat kelebihan kita udah sombong duluan kan? Iya. Santai itu, cemen itu. Apakah kita akan seperti itu? Tidak dong. Nah, Tidak dong, Aisyah ya. Iya. berarti kita harus melihat kekurangan diri kita kan? Iya, Pak. Harus jadiin pelajaran terus. Ya, jadikan pelajaran semuanya. Ini adalah bentuk pelajaran. Ini juga ilmu deh. Podcast ini ilmu. Emang gampang jadi seorang pembaca itu apa? Emang gampang. Enggak semua orang bisa kan? Nah, sementara ada bisa. Tandanya gimana? Tandanya kita dikasih kelebihan, punya kemampuan, Kita punya potensi. punya potensi. Tapi kita jangan pernah bangga dengan kelebihan dan potensi kita itu. Kita evaluasi terus diri kita ini. Saya menjadi wartawan ini selama 16 tahun itu saya nggak pernah melihat saya itu sudah hebat pada orang lain deh. Nggak pernah. Nggak pernah saya memandang saya ini sudah hebat, ya, sudah bagus, sudah terbaik, sudah the best. Nggak pernah saya memandang itu. Silakan orang menilai, misalnya Gisana hebat, Aisyah Sentiang, ya, misalnya. Silakan orang lain menilai, tapi kita tetap berjalan di real kita. Kita harus meningkatkan diri terus ya, Pak. Itu tingkatkan terus diri kita, karena menjadi jurnalis ini, ya, itu bekerja itu lestari maksudnya itu bisa sampai kapanpun bisa, bahkan sudah tua sekalipun selagi punya kemampuan untuk menulis masih bisa kita laksanakan. Oke, makasih banget nih Pak. Sama-sama, tipsnya. iya sama-sama. Semoga kita jadiin pelajaran ke depannya ya, Aisyah. Ya, Untuk nambah-nambah pengalaman kita. ya, semoga apa yang kita sampaikan tadi ada faedahnya ya, Ya, ada manfaatnya, ada ilmunya buat adik-adik semua ya. makasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Ya, dari Aisyah ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, ada satu lagi Pak yang buat Ayah bertanya-tanya banget. 3 boleh. Pernah nggak Bapak melakukan kesalahan saat melakukan wawancara? Nah, kalau pernah gimana nih cara ngatasinya Pak? Kesalahan wawancara. Iya, saat wawancara. Pernah. Kalau istilah Jawanya belibet lah istilahnya kan, gitu kan. Misalnya ketika kita misalnya improvisasi lah, kita coba improve lah. Tapi kadang improve kita itu kadang-kadang pernah blank aja deh, hilang aja deh. Ketika kita itu tidak baca teks, kita improve misalnya. Tapi karena narasumber kita itu bingung dia mau jawab apa. Dengan pertanyaan kita tuh dia bingung. Nah, maksudnya apa, Pak? Kemana sih Cara kita mengatasinya ya? mengatasinya? Dan juga menghadapinya nanti Ya, saat itu juga kita perbaiki. perbaiki Pak. Saat itu juga kita perbaiki. Berarti kita ganti pertanyaan itu saat itu juga. Berarti emang harus ekstra nih pemikirannya ya. Iyalah, Iya. kita harus punya skill. Harus cepat. Iya, skill itu itu makanya saya sampaikan tadi. Kita harus bekali diri kita itu dengan skill yang bermanfaat, dengan skill yang tinggi. Kita punya wawasan tinggi. Kita punya membaca lah, rajin membaca. Kita membuka podcast misalnya, ya, membuka podcast, lalu kemudian kita wawancara narasumber, misalnya kan, lalu kita blank misalnya. Iya. Nah, jangan sampai ketika podcast itu jangan sampai narasumber kita
menunggu. Kalau bisa pertanyaan mengalir terus seperti sekarang ini, nggak putus-putus, nggak, ya, mengalir terus, nggak putus-putus. Jadi kita saling saling interaksi terus gitu kan, komunikasi jalan terus. Jadi saya menjelaskan, adik-adik pertanyaan terus, improvisasi lagi, pertanyaan sela lagi namanya. Jadi artinya pertanyaan dalam pertanyaan itu namanya pertanyaan sela, dek. Ya, itu yang harus ditingkatkan, pertanyaan sela itu. Tapi jangan lari dari konteks. Seperti itu. Oke, berarti para wartawan ini keren-keren banget berarti ya. Harus kerja keras. Iya, emang harus. Pernah lihat Najwa Shihab? Oh, pernah Bapak. Nah, itu bisa dipanutan itu. Orang presenter itu. Iya. Gimana seorang Pak Najwa mewawancarai narasumbernya, tapi narasumbernya yang kewalahan. Benar. Ya kan? Iya, Pak. Bukan dia yang kehabisan bahan. Narasumbernya yang kewalahan kan? Iya. Nah, ada tuh bisa seperti itu. Bisa. Keren banget ya berarti Aisyah Nah. ya. Artinya Bang Najwa itu bisa jadi panutan lah kalau untuk seorang presenter. Presenter TV kan? Harus banyakin nonton Najwa Shihab kita nih. Iya, harus. Mungkin nggak ada bisa cari YouTube lama gitu kan, konten-konten lama misalnya ketika dia di Metro, ketika dia di Trans 7 dulu gitu kan. Nah, silakan buka konten YouTube, channel YouTube Mata Najwa misalnya kan. Nah, silakan pelajari. Ya. Seorang presiden aja kewalahan sama dia. Seorang menteri aja nggak berkutik sama dia kan. Iya, benar sekali. Nah, sedangkan dia tetap tidak pernah kehabisan bahan. Nah, itu yang harus ada. Jadikan teladan itu. Jadikan contoh menjadi seorang presenter. Seperti itu. Oke. Nah, oke Pak, dari sekian bincang-bincang yang kita lakukan tadi, dari tips-tips yang sudah Bapak berikan, boleh nggak Pak kami minta pesan dari Bapak kepada para penonton kita, terkhususnya anak SMA Negeri 1 Tiratan Kamang, dari seorang wartawan Pak? Pesan ya. Iya, pesan Pak. Nah, pesan saya sebenarnya ya itu sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Iya. Jadilah wartawan yang disegani, ya, wartawan yang dihargai, atau jurnalis yang dihormati. Tapi kita jangan ditakuti. Iya. Jangan pernah kita ditakuti orang. Dan kita juga jangan nggak boleh menakut-nakuti orang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian bina hubungan baik dengan narasumber kita, ya kan? Lalu kemudian bekali ilmu, ya, tambah kewawasannya, ya kan? Banyak membaca, rajin melihat tayangan-tayangan di televisi misalnya, gimana trik-trik menjadi seorang presenter misalnya, harus rajin itu. Atau banyak baca koran juga boleh, baca buku tentang jurnalistik juga boleh gitu kan, dari banyak membaca aja. Ya, yang penting artinya adik-adik bakat yang sudah ada sekarang ini lah bakat yang bagus, ya kan, talenta yang unik bagi adik-adik mungkin menjadi seorang jurnalis gitu kan, menjadi seorang presenter, dan mudah-mudahan talenta yang adik miliki ini bisa bermanfaat sampai kedepannya nantinya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. pesannya. Iya, sama-sama. Oke, terakhir nih Pak, satu kata buat Semantika. Keren. Wah, pasti dong. Ya, terima kasih ya Bapak Ya. atas bincang-bincang yang Sama-sama. Ya, semoga sukses ya. Iya, Pak. Semoga sukses Pak Amin. Dedek. Kita doakan semoga adik sukses semua dengan Semantika TV-nya. Ya, semoga ya Pak ya. Ya. Baik teman-teman semua, itu tadi bincang-bincang kita bersama wartawan harian Rakyat Sumba. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari perjalanan kisah Pak Edward tadi. Untuk itu, jangan lupa like and subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Saya Setiasya, Saya Desiana Aurelia. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.